Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan kali ini. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, kita tentu sangat membutuhkan rizki, sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki kita mudah, rizki kita berlimpah. Karena misalnya Anda yang pada saat ini sedang terlilit hutang, tanpa rizki yang mudah, tanpa rizki yang gampang, tentu sampai kapanpun Anda tidak akan pernah melunasi yang namanya hutang. Karena hutang itu kan dalam bentuk uang, dan kita butuh uang untuk membayarkan hutang kita. Bahkan kita juga mungkin sudah bekerja keras, sudah bekerja berangkat pagi, pulang malam demi mencari rizki. Namun terkadang rizki kita kenapa masih sulit? Kenapa masih seret? Salah satu penyebab yang menyebabkan rizki Anda seret adalah mungkin Anda lupa akan satu amalan yang sebenarnya amalan ini mudah Anda lakukan, tapi sering Anda lupakan. Sehingga apa? Rizki Anda seret, hidupnya susah. Anda punya usaha jualan, jualannya tidak laku, sepi. Anda punya usahanya nggak lancar. Ini pasti ada faktor penyebabnya. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kesempitan rizki, keluasan rizki, itu ada sebab atau musababnya. Bahkan amalan ini tuh dampaknya sangat luar biasa ketika Anda meninggalkan amalan ini. Jangan harap Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan harap hutang Anda akan lunas. Jangan harap hidup Anda akan mudah. Karena apa? Ketika Anda melakukan satu hal ini, rahmat Allah akan terputus dari kehidupan Anda. Naudzubillah min dzalik. Apakah hal itu, Ustaz? Jadi hal yang dapat menyebabkan rizki Anda seret, hutang Anda nggak lunas-lunas, jualan sepi, usaha nggak lancar adalah Anda meninggalkan mendoakan orang tua Anda, atau dalam bahasa kitabnya Anda menjadi uququl walidain, anak yang menyakiti hati orang tuanya. Karena bagaimanapun tugas seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti, berbaik kepada mereka, dan memberikan doa untuk orang tua setiap dalam waktu kita, khususnya setiap selesai sholat. Karena hal ini, kaum muslimin, dengan mendoakan orang tua kita, selain mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap hormat dan berbakti ini sebagai bentuk terima kasih kita atas pengorbanan orang tua oleh kita sebagai seorang anak. Ada sebab, karena tanpa kita mau berbakti kepada orang tua, naudzubillah min dzalik, rahmat Allah akan diputus dari kehidupan kita.
Maka karena itu kaum muslimin, jika Anda ingin menjadi manusia yang rizkinya barokah, rizkinya mudah, rizkinya luas, berbaktilah selalu kepada orang tua. Karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada ridho orang tua. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah berkata dalam satu hadisnya, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa an yuraddu lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi." Ini yang berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perkataan Rasulullah pasti benar. Arti hadis ini apa, kaum muslimin? Barang siapa yang suka atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditambahkan rizkinya oleh Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan yang harmonis dengan keduanya. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, kaum muslimin, kita bisa memahami bahwa kebalikannya, kalau kita tidak mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang baik kepada orang tuanya, maka siap-siaplah rizki kita bukan hanya berkurang, tapi bahkan akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita mau berbakti kepada orang tua, mau mendoakan orang tua kita, insya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, rezeki kita yang pada saat ini sempit akan lancar, rezeki kita yang susah akan mudah, yang hutangnya banyak akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Ustadz, misalnya orang tua saya sudah meninggal, bagaimana Ustadz? Kita sebagai anak tidak pernah putus dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua kita ketika memang kita menginginkan kemudahan dalam hidup. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap berkewajiban untuk berbakti, yaitu dengan mengirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi ketika orang tua Anda masih hidup, ini yang paling penting. Anda yang pada saat ini terlilit hutang, misalnya berapa, 100 juta, 200 juta. Anda masih punya ibu, masih punya bapak, Anda datangi rumahnya, Anda sungkem, basuh kakinya pakai air, kemudian Anda sungkem minta maaf sama ibu Anda, minta maaf sama ayah Anda. Saya nggak punya salah Ustadz sama orang tua saya. Tidak mungkin. Kita sebagai anak dari kecil sampai dewasa sampai besar seperti ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kepada orang tua kita, dan mungkin dalam hati orang tua kita ini ada sesuatu yang tersakiti oleh perbuatan kita. Maka mungkin itulah penyebab selama ini usaha kita nggak lancar, jualannya nggak beres, usaha apapun nggak sukses. Nah, mungkin karena kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Maka kaum muslimin yang ingin benar-benar, kalau Anda ingin benar-benar ini, kalau Anda hanya bermain-main, saya pengen lunas hutang tapi nggak ada keniatan. Tapi kalau Anda yang benar-benar ingin lunas hutang pada waktu yang singkat, Anda masih punya orang tua, datangi orang tua Anda, minta maaf, sungkem. Bu, saya minta maaf, selama ini saya sebagai anak banyak sekali kesalahan, sering menyakiti hati ibu, sering membuat ibu tidak ridho. Saya minta maaf Bu, doakan saya agar rezeki saya lancar, agar usaha saya barokah, jualan saya laris Bu. Minta maaf sama orang tua Anda. Silahkan lakukan. Setelah Anda mendengar video ini, besok Anda datangi ibu Anda, datangi ayah Anda yang masih hidup. Kemudian Anda sungkem, basuh kakinya, benar-benar dari hati yang terdalam Anda minta maaf, minta doa kepada orang tua Anda, karena doa orang tua itu sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu ketika orang tua Anda masih hidup, lakukan segera. Karena hal ini jika Anda lakukan, subhanallah, dampaknya sangat luar biasa. Banyak yang sowan konsultasi sama saya, sebelum saya kasih amalan, saya kasih wirid dan lain-lain, ini yang pertama harus orang yang konsultasi kepada saya harus lakukan adalah minta maaf kepada orang tua. Subhanallah, banyak dari mereka setelah melakukan hal ini, Allah berikan kemudahan yang sangat luar biasa. Lantas ketika Anda, orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal, Anda jangan pernah berhenti mendoakan mereka sebagai wujud benar-benar kita mencari ridho kepada orang tua. Karena misalnya yang masih hidup orang tuanya juga tetap harus mendoakan mereka panjang umur, sehat dan lain-lain. Karena kalau kita sebagai anak, orang tua kita sudah meninggal, nggak mau mendoakan mereka di alam kubur sana, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tarakal abdu du'a alil walidain, fa innahu yanqati'u anhu rizq." Idza tarakal abdu, ketika seseorang hamba meninggalkan doa lil walidain kepada kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu arrizqa. Maka perbuatan itu, perbuatan Anda tidak mau mendoakan orang tua Anda yang masih hidup, Anda tidak mau mendoakan orang tua Anda yang sudah meninggal, yanqati'u anhu rizqa. Maka rizki dari Allah akan diputus, bukan dikurangi, tapi diputus benar-benar rizki Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Anda sebagai seorang anak tidak mau mendoakan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin, ini sangat penting. Perbuatan yang mungkin mudah, tapi kita sering melupakan. Dan ternyata perbuatan ini berdampak dalam kehidupan kita, berdampak dalam rizki kita, berdampak dalam usaha kita, berdampak dalam proses perjuangan kita melunasi amanah-amanah hutang. Doakan mereka, doakan orang tua Anda yang sudah meninggal, ziarahi kuburnya, minimal Anda setiap Jumat jika orang tua Anda sudah meninggal, Anda datangi makamnya. Anda datangi kuburannya, Anda bacakan Al-Quran. Setiap malam Jumat Anda baca di rumah Yasin, Fatihah dan lain-lain. Kirimkan kepada orang tua Anda. Setiap hari Jumat, habis Jumatan Anda ziarah ke orang tua Anda. Karena ketika Anda sebagai seorang anak melupakan mereka, tidak mendoakan, tidak menziarahi kuburnya, itu sangat menyakitkan bagi hati orang tua kita. Bagaimana Allah akan ridho orang tua kita saja kita sakiti setiap hari dengan perbuatan kita. Kita sering melupakan perjuangan orang tua kita. Kita hanya butuh waktu sejenak untuk mendoakan mereka, tapi itu sah. Tapi itu jarang kita lakukan, bahkan kita sampai sibuk urusan kita, lupa menziarahi orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Dalam sebuah kitab kaum muslimin dijelaskan, inna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatin ila sam'id dunya wa yakifuna bihidai bayutihum wa yunadi kul wahidin bisautin hazinin alfa marrah, ya ahli wa qaribi wa waladi ya man sakanu bayatana walabisu thiyabana waqtasamu amwalana hal minkum min ahadin yadhakkarana wa yafakkarana fi khurabatina wa nahnu fi sajni tawilin wa hasnin sadidin farhamna yarhamkumullah wa la tubkhulu alaina qabla an tasiru mislana ya ibadallah innal fadla alladhi fi aydikum kana fi aidina wa kana la tunfiku minhu fi sabilillah wa hisabuhu wa wabalahu alaina wal manfaata li ghairina fa illam tansarif ayil arwah bi syai'in fayansarifuna bil hasrati wal harimani. Kaum muslimin, subhanallah, saya merinding membaca keterangan dalam kitab ini yang artinya apa yang saya baca adalah sesungguhnya roh-roh orang beriman datang setiap malam ke langit dunia
Sesungguhnya roh-roh orang tua kita yang sudah meninggal datang ke langit dunia. Mereka berdiri dengan sandal mereka di rumah mereka masing-masing. Orang tua kita yang sudah meninggal memanggil 1000 kali, memanggil keluarganya masing-masing panggilan dengan suara yang sangat menyedihkan. Wahai keluargaku, wahai anakku, wahai kerabatku, wahai orang yang menempati rumah-rumahku, yang memakai pakaian kami, yang menempati tempat tinggal kami, dan membagi-bagikan harta kami. Apakah kalian masih mengingat kami sebagai orang tuamu? Apakah kalian memikirkan kami sebagai ibumu, sebagai ayahmu? Dalam keterasingan kami, apakah kalian mengingatku? Kami dipenjara begitu lama dan dijaga begitu kuat. Maka kasihanilah kami, wahai anakku. Kasihanilah kami, wahai keluargaku. Niscaya jika kalian mengasihi kami, jika kalian mendoakan kami, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Janganlah kalian menjadi seseorang yang pelit kepada kami. Janganlah kalian menjadi anak yang durhaka kepada kami. Janganlah kalian menjadi anak yang melupakan kebaikan kami. Sebelum kalian mengalami apa yang sedang kami alami, maka anak-anakku, jika kalian tidak memberikan apa-apa kepada ruh-ruh kami yang ada di alam kubur ini, maka jangan harap rizkimu akan luas, rizkimu akan mudah. Justru Allah akan berikan kesulitan kepada kalian yang melupakan kami yang sudah meninggal ini. Subhanallah. Kaum muslimin, itu adalah jeritan. Ini terdapat dalam sebuah kitab bahwa orang tua kita yang sudah meninggal itu mendatangi kita sebagai anaknya, mengingatkan kita. Kalau kita sebagai anak tidak mau mendoakan mereka yang sudah meninggal, orang tua kita, jangan harap rizki Allah akan turun kepada kita, rahmat Allah akan turun kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya tegaskan, Anda yang ingin rizkinya luas, yang ingin rizkinya mudah, yang ingin hutangnya lunas, yang ingin hidupnya kaya raya, berbaktilah kepada orang tua yang masih hidup dan berbaktilah kepada mereka yang sudah meninggal. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ini masih tersedia air ruqyah jalbir rizki, air ruqyah yang bisa membantu Anda melapangkan rizki Anda. Jika rizki Anda, pintu rizki Anda, jualan Anda sepi, usaha Anda nggak lancar, diganggu oleh jin-jin yang menghalangi pintu rizki Anda, insya Allah berkah air ruqyah jalbir rizki ini, rizki Anda akan mudah, rizki Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jualannya akan laris, usahanya akan lancar. Dan jika Anda pada saat ini sakit, insya Allah berkah air ruqyah jalbir rizki ini yang sudah dibacakan Al-Quran 30 juz, doa-doa khusus, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan yang mau pesan bisa pesan melalui WhatsApp. Untuk pemesanannya maharnya seikhlas Anda. Semoga nasihat yang singkat ini bisa menggugah hati Anda untuk semakin cinta kepada orang tua, semakin berbakti kepada orang tua, sehingga rahmat Allah akan turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.